Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, sahabat budaya dimanapun berada. Selamat hari Minggu untuk umat Kristiani khususnya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk semua Saribatang Malebriku, senang sekali Richard Ferdinand hadir kembali. Tanpa terasa kita udah di hari ke-30, hari terakhir di bulan November. Berdoa sepanjang bulan ini berkah untuk kita semua, sehingga berkah itu akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kita, membuka pintu-pintu rezeki kita di Desember 2025. Tuhan jaga kita, Tuhan jaga Indonesia, Tuhan jaga aku dan kamu. Amin. Sahabat budaya, pagi hari ini kita akan bahas mengenai kepedulian terhadap sesama membuat hidup lebih indah. Memang ketika kita belajar untuk berbagi dengan kasih, berbagi dengan kesetiaan, bukan cuma itu menolong diri kita, tapi juga menolong sesama kita. Sahabat budaya mau bergabung, Rica tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 4421 9250. Sahabat budaya juga bisa menyapa kami lewat Facebook ya, Facebook Pro Materi Makassar, jadi jam 7 ke jam 8 kita live di Facebook. Kemudian jam 8 ke jam 9 Facebooknya off, kita kembali melanjutkan kebersamaan kita sampai di jam 9. Rica tetap menerima line telepon ya untuk semua sahabat budaya dimanapun berada.
peduli terhadap sesama, bukan cuma menolong diri kita, tapi juga menolong sesama kita, dan itu akan membuat hidup kita lebih indah. Pagi hari ini kita akan bahas itu. Kepedulian terhadap sesama membuat hidup lebih indah. 0811 atau 0812449250. Sahabat Bro bisa bergabung bersama Richard di telepon WA ataupun juga telepon studio. Dan kita langsung menerima dulu penelpon pertama kita. Ini luar biasa. Selamat pagi sahabat budaya. Pagi. Selamat pagi. Terima Pak kasih. Ipul Richard. Iya, Pak Saiful apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Aduh, Sehat. terima kasih sekali Pak Saiful selalu mensupport Properti dari Makassar. Iya, suka Terima kasih, suka Pak. banget. Iya. Sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin, makasih. Kita Oke. juga begitu, Bu Amin. Richard. Terima kasih Pak Saiful. Saya yakin selalu sukses. Amin, amin, amin. Pak Saiful, nanti kalau kapan-kapan ada waktu boleh jalan-jalan ke dari Makassar supaya kita bisa ketemu, bisa lihat. Iya, saya tiap hari ada di Makassar. Oh begitu. Oke. Sekarang ini berarti posisinya pagi ini di mana, Pak? Saya lagi di Papa Permai, Oh, Pak Open Mic. Oh, berarti di Goa ya? Goa. Goa. Oke. Cuaca pagi hari ini mungkin boleh berbagi? Ya, agak mendung. Oh, mendung. Tapi Goa semalam tidak hujan, Pak. Ya, hujan sedikit lah, Oh, sama. tidak terlalu begitu deras. Makassar juga semalam lumayan luar biasa. Iya. Apa aja itu hujan berkah, Pak ya. Baik. Pagi hari ini kita membahas mengenai kepedulian terhadap sesama buat hidup lebih Iya, betul. Iya. Makanya saya sedikit agak awal masuk karena ini temanya menarik bagi ini, yaitu kepedulian terhadap sesama. Ini relevan dengan semua agama ini, Kak. Bahkan itu kita dalam Islam kalau sudah meninggal itu bahkan minta kepada Allah untuk kembali ke dunia sekalipun hanya sebentar. Tujuannya ialah untuk bersedekah, memberikan kepada sesama. Kayak itu. Jadi saya kira kalau ini diterapkan dalam hidup, tidak ada yang orang terlantar di Indonesia. Iya, jadi makanya tema ini sekaligus mengajak kepada kita semua, ketika Anda mampu, banyak duit, harus peduli terhadap sesama. Karena ada juga orang, Bun Richard, bahwa itu rezeki itu, uang itu susah didapat, sehingga tidak mudah juga untuk mengeluarkan. Ya, artinya pelit lah seperti itu. Ya, padahal rezeki yang kita raih itu ada haknya orang lain. Ya, jadi saya bukan ceramah ini. Ya. Ya, jadi itu ada haknya. Jadi kapan tidak dikeluarkan, berarti harta kita itu tidak bersih. Tidak bersih. Iya. Karena ada haknya orang lain, harus dikeluarkan. Ya. Sekarang itu Bu Decat, kemudian saya minta sedikit saja waktu tentang PSMTA. Ya, alhamdulillah untuk kedua kalinya meraih poin penuh di kandang lawan. Tadi malam heboh ya. Ya, jadi semalam itu PSMTA menggasak Persis Solo dengan 4-3. Sehingga apa yang ditargetkan oleh bos kita, Pak Thomas itu untuk mencapai 5 besar, ya di akhir kompetisi itu saya kira tidak sulit untuk terwujud, karena sekarang sudah posisi ke-8. Ya, jadi saya sampaikan juga bahwa tanggal 6 nanti partai tunda antara PSM Makassar dengan Persibaya akan dilaksanakan di Parepare tanggal 6 hari Sabtu, insyaallah. Jadi kalau ada jual tuta, di sini nih pembuktian untuk membantu PSM nonton gitu. Saya kira itu saja adekku. Terima kasih. Sukses, sehat kan di. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Selamat pagi Pak Ribasa. Selamat pagi ayah andaku. Sudah sarapan? Apa tuh? Dede mantapnya.
bari basa. Udah. Ya. Rindu dengan suasana. Goreng menggoreng dulu. Sadar. Biasa, Bung Richard. Mojokan pagi-pagi. Iya. Oh, ada keluarga panek di Balanja. Wah, sadar. Jadi cepat-cepat masak toh. Oh, iya. Apa ini berbagi, Bu? Kemudian bersama membuat hidup kita lebih indah. Betul itu. Peduli dengan sesama itu nggak mesti kita kasih berupa materi. Ya. Nah, ya, bentuk dukungan juga, bentuk rasa empati kita. Ada teman yang kedukaan, kita turut berbelasungkawa, itu sama juga dengan kita ada peduli dengan orang lain, nggak mesti dengan memberikan materi. Kalau yang mampu, alhamdulillah kalau bisa berbagi dengan materi. Kalau yang agak kurang-kurang, minimal doa, Bung Richard. Nah, kalau ada teman yang lagi sakit, kalau ada data atau pulsa, minimal di telepon, itu bagi mereka itu sudah sangat-sangat istimewa. Apalagi kalau ada anunya, cuannya. Kalau mampu memberi cuan, tanya kabar saja sama seseorang itu, Bung Richard. Bagi kita yang misalnya kita lama nggak ada komunikasi, terus tiba-tiba orang itu tanya, halo gimana kabarnya, itu hati itu kayak gimana ya? Itu sudah salah satu bentuk kebahagiaan. Jadi kita bisa berbagi dengan sesama. Itu kalau saya. Kalau kita mampu juga, kita bisa berbagi materi, ya alhamdulillah, itulah yang paling diharapkan. Tapi bagi yang maksudnya memang kita itu sudah membuat kita bahagia. Meski kita juga akan bertambah. Walaupun sebenarnya dalam kehidupan itu terkadang kita tidak sadar, ada salah-salah kata, salah-salah sikap. Apalagi kalau dalam suatu komunitas, biasa kita banyakkan bercandanya. Kalau yang kayak begitu, ya dimaklumi, saling memaafkan. Walaupun orang tidak minta maaf, kalau kita merasa ada yang nggak enak di hati, kita memaafkan, bicara. Itu indah. Daripada kita tunggu orang minta maaf. Betul. Lebih kalau dalam agama yang saya anut, yang memaafkan itu jauh lebih utama daripada minta maaf. Itu sudah bentuk kepedulian juga, itu tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Itu aja, Bung Richard. Mudah-mudahan kita semua sehat, menyongsong tahun baru ya. Yes. Dekat-dekat nih di penghujung apa ini, November ya. Penghujung November, sebulan lagi. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat, bisa saling berbagi, silaturahimnya lancar, berbaginya lebih lancar lagi. Ya. Jadi ada yang lempar-lempar ke situ pagi-pagi, Bung Richard. Terima kasih. Oke, Pak Leo. Mudah-mudahan ada rezeki. Siapa tahu ada yang lewat. Amin. Oke, Pak Leo, Bung Richard. Selamat pagi. Saya menyapa juga selamat pagi untuk Bunda Laila Putri Abidah Juni. Terima kasih Bunda, selamat pagi sudah menyapa aku di Facebook pagi hari ini. Bunda sehat bersama keluarga. Terima kasih juga yang tadi sudah bergabung ya, Ibu Niar di Bangkit Sini. Terima kasih, depannya ada Ayah Saiful. Sehat selalu semua sahabat budaya. Kepedulian terhadap sama membuat hidup kita lebih indah ya. Karena memang dengan sifat peduli itu sebenarnya akan membuat semuanya menjadi lebih teratur. Bayangkan saja ketika misalnya dalam sebuah keluarga misalnya tidak ada sifat saling peduli, masing-masing dengan dirinya, masing-masing yang hidupnya. Kira-kira bagaimana suasana rumah seperti itu ya? Makan sendiri, tidak saling menyapa.
menyampaikan bahwa ketika kita minta maaf duluan itu jauh lebih indah daripada kita simpan, daripada kita pendam, daripada kita diam-diaman, dan akhirnya tidak akan ketemu ini mau kemana ceritanya, ini mau akan berakhir seperti apa ya. Jadi mari silakan sahabat budaya Richard menunggu yang mau bergabung di 0811 400 9250 atau 081 440 9250. Bisa juga lewat pesan singkat ya, nanti Richard bacakan pesan singkatnya. Bisa juga lewat line telepon di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Sesuatu yang sangat istimewa. Dan walaupun berbeda sahabat budaya, kita tetap bersaudara. Kita tetap sama-sama, karena yang mau bergabung, mari silakan. Rija tunggu di 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Ya, memang terkadang dalam hidup ada pasang surut ya, ada suka dan duka, tapi sebenarnya di situ adalah seninya. Karena dengan perbedaan itu semua mau menyatukan kita, mau membuat semuanya sebenarnya jauh lebih indah ya. Karena bisa kita bayangkan kalau misalnya semuanya sama, semuanya tidak ada bedanya, wah pasti akan ini ya, akan bikin kita jadi susah sendiri ya, bosan sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang warna hitam, ada yang warna biru, ada yang warna coklat, ada yang warna kuning, ada yang warna merah, itu jauh lebih indah sebenarnya ya. Banyak warna justru membuat semuanya bisa saling melengkapi, semuanya bisa menjadi lebih meriah ya. Oke, 0811 400 9250 atau 0812 441 9250. Selamat pagi bundaku, bunda Daeng. Terima kasih, selamat pagi. Semangatnya luar biasa tiap pagi. Support saya dari Makassar. Tetap semangat bundaku, terima kasih. Sehat-sehati. Selamat pagi Bung Rijat, salam Bari Basa. Selamat beraktivitas. Sehat selalu, terima kasih bundaku. Bunda juga sehat ya. Terima kasih, salam kasih untuk semuanya. Tetap semangat sahabat budaya. Oke. Kalau gitu kita dengarkan yang satu ini dulu ya. Nanti Richard akan kembali sesaat lagi. Sahabat budaya, tetap semangat ya. Oke. Selamat pagi kakak. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana, sehat kan? Bahagia, amin, sehat. Sehat mama di rumah. Amin, iya sehat juga. Gimana apa? Kemudian terhadap bersama membuat ini lebih baik. Iya, itu harus. Tergantung manusianya. Iya. Wah, cocok tadi dibilang dari Limpo. Siapa? Oh, Tidak, Ibu apa? Pak Saiful. Pak Zaipul. Walaupun kita kaya, dia penghasilan kita ada hak orang lain. Ya, berapapun itu, Iya. walaupun sedikit, kalau kita keluarkan sedikit, lama-lama kan amalan ibadahnya itu bertumpuk. Iya, saya kan sudah bilang sama Richard, kalau berjalan di jalan mau ke kantor atau mau pulang, ada sisa uang angkotnya. Ada orang membetuli yang biasa kasih yang naik kereta di bawah ya, yang paling betul membutuhkan kan dia 1.000. Kalau lancar itu gantinya nanti yang Tuhan ganti. Karena saya rasakan
karena kebiasaan terus terang yang saya rasakan karena kebiasaan mungkin dari kecil diajar sama orang tua memberi di PT itu kalau ada juga yang memberi saya pasti saya dapat orang di PT mengeluh atau apakah saya diuji ya saya diuji melalui ini orang. Nusantara Malam. Jadi saya bayarkan biasa Makassar. uang angkotnya biasa juga ada orang tua tidak mau diambil itu sama sopir saya bilang ambil saja Pak nanti saya bayar. Begitu gitu itu lebih nikmat rasanya itu dari Pak banyak orang bercakap Iya. Dinda sudah meninggal tapi ada seandainya bisa bicara kesimpulan aku kamu apa saya mau beribadah mau begini tapi itu yang sedekah yang dipetik sedekah ibadah Iya. sampai ke liang kubur di akhirat itu pembalasannya kalau kita lakukan kalau prinsip saya Iya. ada keluarga pengantin atau laki-laki saya begini saya bilang apanya tidak ada atau tidak sempat itu saya pedis jangan bilang tidak ada ya Iya. saya pedis masalah ekonomi cuan-cuan tenaga aku kusumpanggang Iya. biar tidak bisa Kak saya ke sana semua apa yang dibutuhkan saya bantu dia atau apakah Iya. saya begitu kita itu manusia hidup saling membantu satu sama lain seperti ini di Aceh ya di mana Iya, Sumatera di Sibolga. ada kita perkumpulan di ibu-ibu Darmonita itu sudah bergerak sudah Oh ya. begitu kita mendengar langsung Iya. walaupun bukan itu dua PLN kan sekarang bukan dia ini kita masing-masing yang memberi menyumbang ala kadarnya Iya. bahasa akhirnya dia bertumpuk kita kumpul baru kirim kita cepat bertindak jadi rasanya lega deh kalau kita seperti itu jangankan mulai sekarang Adinda jangan buang itu jauh-jauh itu sifat-sifat iri mendengar ada yang menusuk-nusuk kita jangan kau begini begitu sama dia itu ujian kau diuji kau karena kau terlalu Tuhan melihat kamu memperbaiki diri atau apa contohnya ya tambah tinggi pohon tambah kencang angin tambah berisi padi tambah tunduk di tanah itu manusia juga begitu jadi kita harus menerima hidup ini 2G sabar dan bersyukur kalau kita dapat yang lebih bagus bersabar kalau kita ditimpa musibah atau apakah itu kita di situ diuji apakah ini Ibu Fatma bisa Kuat. sabar atau apakah saya betul-betul saya rasakan semua namanya penderitaan hidup saya hadapi lagi semua sampai sekarang mau ada suami kita sendiri atau ada suami ada anak itu semua ujian titipan Allah juga bagaimana kita ini kamu juga kita sudah umur sudah hampir setengah abad jadi kita harus memperbaiki semua itu sebelum waktu kita dipanggil Oke, Indah sayangku. Terima kasih. Baik-baik ya. Amin. Jaga kesehatan. Amin. Salam sehat Terima kasih. sama mama ya. Iya. Oke. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih Kakak Sama. Kakak Fatma di Goa, terima kasih. Saya mau sapa juga ya untuk Mas Dimas Adrian, selamat pagi hadir pagi ini. Semua kita semua yang lagi monitor di pagi ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih ya Mas Dimas. Mas Dimas sehat selalu bersama keluarga tercinta ya. Terima kasih. Luar biasa ini sudah menyapa Perompak dari Makassar di di Facebooknya. Terima kasih sahabat budaya. Iya. Oh oke. Iya. Selamat pagi. Pagi. Adakah lempar-lempar? Ada. Jangan kemana-mana. Sebentar ya. Aduh.
Apa kabar ini, Bundaku? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, Lagi Bundaku. capek ini habis mencuci. Oh, pagi-pagi. Iya. Wah, hujan di situ kah? Enggak, Oh, salju. salju. Oh, iya. Dia bersahabat dengan kita. Amin. Rasanya adem-adem. Adem-adem ya. Oh, Adem jadi sari. pagi hari ini tidak panas, tidak ini juga ya. Iya, enggak panas. Makanya dibilang adem-adem. Oh, adem-adem. Adem-adem. Sarapan paginya apa nih? Ini lagi minum teh dengan biskuit. Asik. Huhuy. Saya berdua jadi sini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Mudah-mudahan sebentar masih sempat ya. Sempat ketemu. Oke, Bunda, hari ini kita membahas mengenai kepedulian terhadap sesama membuat hidup lebih indah. Ya, betul itu. Kita harus bertoleransi. Jangan kepilih-pilih mana agama mana dia. Amin. Apakah dia orang kaya, apa orang miskin. Jangan kedi. Iya. Karena hidup tak itu bahagia kalau tidak memilih-milih. Cocok itu, Ical? Ya. Ya, karena apa namanya? Mana itu Ibu Tendri itu sama WA suruh masuk. Mungkin lagi sibuk tahu pagi-pagi. Suruh masuk pote-pote, jangan di WA saja. Mungkin lagi sibuk pagi ini tahu. Belum masuk piano, Mas John. Belum. Pi olahraga mungkin itu. Jadi apa namanya, kehidupan bertetangga di tempatnya bagaimana? Ya, alhamdulillah baik-baik. Kita juga di sini ada juga bermacam-macam suku, tapi kita tidak ada saling ini. Bahkan ada yang jualan itu di depan itu orang etator mungkin, tapi kita dia jualan, kita sering beli anunya. Yang penting dia bersih toh. Luar biasa. Dia sama kita harus bersih. Jadi tidak usah kita memilih enak mentongi itu jatuh. Kalau di mana-mana kita ketemu bersahabat. Tidak banyak bombeta. Kalau banyak bombeta, susah langkah toh. Iya. Iya. Jadi mau ke sana, mau ke Maros, ada teman kita, ada Ibu Nur. Iya, kemana-mana saja ada, betul. Jadi singgah kita, siapa tahu haus ke apa. Iya. Ya, ada yang penting ditahu alamatnya, mau ke Ponto, mau di Goa, ada Ibu Fatma, ada Pak Epul, Pak Arjuna. Iya. Indah ya. sekali. Senang betul. Ya, itulah indahnya kebersamaan. Jangan kita memilih-milih. Di sini ada teman, di sana ada teman. Jadi di mana kita di sana ada teman. Penting pergaulannya baik. Ya, itu dia. Jangan juga yang ini kita harus pintar-pintar memilih juga toh. Iya. Oke deh. Lebih kita ikut dulu nah tadi. Iya. Oke. Nyaman aja. Tapi tidak bisa kau minum kopi. Ya itu karena itu jangan memilih-milih supaya semuanya indah, enak turun di kerongkongan. Oh begitu. Kalau Bunda itu netral, bisa kopi. Oh alah. Bisa teh. Sadap. Apalagi kau siang hari baru ngopi-ngopi. Alhamdulillah. Tapi indahnya dunia. Siang hari kalau tidak panas maksudnya ya? Iya. Mana Bambang? Tidak ada Jemiri, yang penting kopi. Oh begitu. Oke. Kalau pagi teh. Ih luar biasa. Baru tehku itu saya bukan satu gelas. Oh ya? Satu canteng apa namanya itu yang besar. Oh iya. Oh itu yang kalau tidak habis yang ini dulu ya. Iya, kalau tidak habis gitu kasih masuk di kulkas. Kalau capek keluar masuk, boleh. Dicari lagi.
dia kan sudah dingin. Iya. Oh, aduh, Oke. enaknya turun di kerongkongan. Ya, begitu ya. Iya, terima kasih Bundaku. Indahnya bergaul. Iya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kalau kita punya apa namanya yang kena musibah itu, kalau Iya. kita tidak bisa berkunjung, kita cukup kirimkan doa saja. Iya, betul. Ya, Betul, betul. mungkin itu saja, Iya. anakku Iya, Richard. terima kasih. Lanjut tugas, Iya, Kina. iya, Ya, iya. sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Iya. Terima kasih. Iya, sahabat Buris saya menyapa juga terima kasih untuk Mas Amrin Amang ya. Selamat pagi Bung Richard. Sehat selalu lagi monitor. Weh, terima kasih. Bapaknya Haifa. Weh, luar biasa. Terima kasih, sehat selalu ya sahabat budaya semuanya. Jadi kalau Rian itu dipanggil Bang Rian. Kalau Richard itu dipanggil Bung Richard. Jangan dibalik ya. Kalau Rian itu Bang Rian, kalau Richard itu Bung Richard ya, karena saya dari apa namanya, dari ada darah Ambonnya, darah Malukunya ya. Jadi biasanya kita tuh dipanggil tuh Bung ya. Jadi jangan dibalik kalau Bang tapi enggak apa-apa ya. Udah ini ya, udah, tapi semoga kedepannya tidak terbalik ya. Jadi Bung Richard, Bang Rian ya. Bang Rian, Bung Richard, Bung Richard, Bang Rian. Jadi jangan dibalik. Tapi enggak apa-apa kalau sudah terlanjur, tapi semoga kedepannya panggilnya Bung Richard ya. Iya. Itu. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya sahabat budaya. Aku masih tunggu lagi yang mau bergabung. Mari silakan di 0811 400 9250. Oh iya, tadi yang sudah gabung di WA, selamat pagi untuk ibuku Ibu Dewi di Takalar ya. Selamat pagi Mbak Ribasa, terima kasih Kakak Richard. Iya, Kakak Richard juga boleh ya. Anda Bunda Dewi hadir, sehat selalu bersama keluarga, amin, 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 amin. Kemudian tadi yang sudah menyapaku pagi-pagi tadi, ini dia, Dede, nah pamer terus Ki. Nah pamer terus sarapannya, baru tidak lempar-lemparnya ke studio, apa Ji ya. Terima kasih untuk Kakak Daku, Kakak Sumi di Pepabri. Dede tiap hari posting Ki sarapan paginya. Baru tena Ji lempar-lempar di studio, Dede apa Ji. Tapi sehat-sehat Ki selalu di Kakak, biar saya lihat gambarnya langsung kenyang Kak. Oke. Ya, selamat pagi di 0811 400 9225. Oh ya, untuk umat Kristiani ini hari Minggu ya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu untuk kita semua, sahabat Buddha. Hari ini tanggal 30. Iya, tanggal 30, tanggal terakhir di bulan November. Semoga berkah untuk kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya dulu Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim, ini kan beberapa hari ini hujan ya? Iya, kemarin itu hujan deras. Mulai subuh sampai jam 10 pagi, wita waktu setengah. Oh oke. Tapi tempatnya Pak Abdul Rahim tidak banjir kan? Oh, tidak banjir di sini, Burca, tempat saya itu tinggi. Oh oke. Yang di sini di Kutai Kartanegara, di Kutai Kartanegara itu ada 20 kecamatan. Oke. Jadi di tempat saya ini tinggi, jadi tidak banjir di sini tempat saya. Yang biasanya kalau datang banjir itu yang paling parah itu di daerah mana? Sepanjang yang Pak Abdul Rahim tahu? Yang dekat Sungai Mahakam. Oh oke. Oh berarti sungai yang terluas yang kedua di Indonesia kan, ya, Sungai Mahakam. Sungai itu meluap kalau hujan deras? Iya, kalau hujan deras terutama misalnya di Samarinda kan. Oh Samarinda, oh iya Samarinda betul. Ya, Samarinda betul. Tempatnya kan rendah, jadi apalagi kalau sungai dangkal, maka itu kan itu sungai Mahakam ini sungai yang terluas, yang kedua kan sungai yang terpanjang yang kedua di Indonesia. Di Indonesia, betul. Jadi ini Sungai Mahakam ini kalau misalnya kita dari Sulawesi, dari Sulawesi Selatan kan, naik kapal di pelabuhan Sudarso. Parepare. Oh, pelabuhan Parepare. Sampai ujung pelabuhannya di situ. Ada juga pelabuhan Nusantara dekat tempat kelahiran B.J. Habibie. Iya, betul.
Nah di situ Betul. kalau kita masuk di Sungai Mahakam, Iya. sudah masuk daerah Samarinda kan. Nah biasanya itu 1 jam melalui Sungai Mahakam. Oh, oke. Karena Biasanya itu 1 jam sudah sampai di kota Samarinda. Kota Pelabuhan Samarinda. kan. Oke. Itu kalau misalnya naik pasang, berarti Sungai Karamumus ini di Samarinda, Iya. ini terhalang itu keluar airnya, berarti bertabrakan, jadi pasti banjir. Oh. Nah gitu nah, berucap. Karena saya sudah lama di Samarinda, Samarinda sudah 25 tahun lebih di Kota Kartanegara, 2 tahun di Kabupaten Aceh, perbatasan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Saya kerja di hotel 2 tahun. Oh iya, wih. Jadi saya tahu lama sudah juga di ya. daerah-daerah yang pernah saya tinggali. Oke. Itu berucap. Nah, berarti ini daerah Kalimantan begitu ya, Pak ini ya, Pak Abdul Rahim. Bagaimana kehidupan masyarakat daerah Kalimantan tentang kepedulian terhadap sesama? Ya kalau kepedulian daerah Kalimantan ini terutama ke daerah Samarinda karena pendirinya orang Bugis itu, pendiri kota Samarinda. Iya, orang Bugis dari Wajo. Iya, iya. Tahun 1900 sebelum merdeka kan, tahun 1668 orang Bugis berombongan ke Samarinda. Borneo, masih Borneo dulu namanya. Iya. Saya baca sejarahnya dan buktinya ada. Iya, Borneo kan Kalimantan ya. Iya, Borneo dulu namanya kan. Iya. Kalau Sulawesi kan Celebes. Celebes betul. Dulu kan namanya kan. Celebes dulu Sulawesi namanya. Iya. Kalau di Kalimantan itu Borneo. Oh, Borneo, oke. Jadi dulu ini ceritanya kan rombongan orang Bugis dari Wajo. Nah buktinya itu memang kita baca sejarahnya kan. Coba itu Lamadu Keleng itu berombongan ke Borneo, ke Kalimantan ini. Ada yang membagi ke Kalimantan Selatan itu Batu Licin. Ada yang membagi ke Kutai. Masih Kutai dulu kan. Kalau sekarang ini ya terbagi 3 kabupaten. Ada Kabupaten Kutai Kartanegara, ibu kotanya Tenggarong. Kabupaten Kutai Barat, ibu kotanya Sendawar. Kabupaten Kutai Timur, ibu kotanya Sangatta. Jadi 3 kabupaten, jadi 10 kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur sekarang ini. Dulunya kan masuk juga di Kalimantan itu, Nunukan, masuk juga wilayah Kalimantan Timur, tapi tahun 2012 berdirilah Provinsi Kalimantan Utara. Nah gitu nah, gubernurnya Kalimantan Utara yang pertama itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Insinyur Irianto Lamri pada waktu itu. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2012. Provinsi yang ke-34 Kalimantan Utara berdirinya itu. 16 November 2012. Karena sering saya gabung dengan Gubernur Kalimantan Timur dalam acara Gubernur Menyapa. Dulu kan jadi saya tahu persis itu. Saya sering di kantor Gubernur Kalimantan Timur itu lantai 2 dalam disiarkan TVRI Kaltim dan RRI Samarinda. Sering gitu berbicara. Iya. Nah, bagaimana kita melihat masyarakat di sana, mereka hidup kepedulian hidup terhadap sesama? Iya, kalau kepeduliannya ya hidup sesama, ya di sini kan banyak suku, tapi di tempat saya ini sukunya kebanyakan orang Bugis. Karena pendirinya daerah ini orang Bugis juga. Iya. Dan tempat saya sampai itu sampai 1 desa sekarang sudah ada dari kampung saya, dari Sopeng. Sudah ada 1 desa di situ orang Bugis. Nah itu kan Desa Batu-Batu namanya, Kecamatan Morabada, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di situ kan dari Batu-Batu Kecamatan Morjawa, ibu bukannya Batu-Batu. Itu di daerah Sopeng, Kabupaten Sopeng itu ada namanya Kecamatan Morjawa. Kalau ke tempatnya Seltiame itu Kecamatan Lili-Rilau, Kabupaten Sopeng. Kalau tempat saya itu di Sopeng itu Kecamatan Morjawa. Nah itu kalau Kecamatan Mariawi bukan Batu-Batu. Jadi
makanya itu dikasih di sana ke kecamatan desa Batu-Batu. Karena yang membuka kampung itu adalah orang dari Batu-Batu gitu nah sejarahnya. Ucap. Jadi kalau misalnya bertemu dengan ada orang Jawa, ada orang penduduk aslinya kan Kutai, itu ada orang Banjar, orang apa Dayak. Nah itu tapi saling akrab sekali, bahkan ada menikah orang Bugis dengan Ani kan suku lain. Saja gitu. Kawin dengan orang Dayak, kawin dengan orang Jawa. Berarti budaya kehidupan kedulannya itu sangat indah ya? Ya, sangat indah. Sangat indah itu. Saling itu dalam sila kemanusiaan. Oh iya betul. Dalam sila kedua Pancasila kan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu dalam butir-butir Pancasila. Itu saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain kan gitu. Antara lain isinya kan dalam butir-butir Pancasila sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah itu di sini sama aja di sini berucap. Di sana di Kabupaten Pasir ada namanya suku Pasir. Maka itu dikatakan di Kabupaten Pasir. Akrab bahkan itu kudu sejarahnya dulu orang di sana orang Bugis kan banyak beristri di sana juga kawin dengan orang Pasir. Dulunya kan begini, saya sering tanya-tanya karena waktu saya kerja di sana, kerja di hotel 2 tahun di sana. Saya tanya, dari mana kita biasanya? Dia bilang dari Cabeng. Cabeng itu dekat tempatnya, daerah tempatnya Sylvia itu dari Cabeng, dekat dari situ. Kecamatan Lililau. Dulu sejarahnya begini, dia jualan tembakau. Jadi kalau sampai di Kabupaten Pasir itu, dia itu rokoknya, itu tembakaunya itu dipinjamkan aja kepada orang kasih uang dulu waktu itu. Dia cerita sama saya. Jadi pada waktu mau pulang dia menagih. Jadi kalau orang yang ditagih itu tidak ada uangnya, berarti belum dibayar, berarti belum bisa pulang. Jadi dia lebih baik dia beristri di situ. Nah dia bilang gitu, jadi beristri di kan Kabupaten Pasir. Tapi kalau ditanya di mana kampungmu, dia anaknya itu yang lahir itu dia tidak tahu kampungnya, cuma dia bilangnya datuknya ya dari Sulawesi kan. Saya tanya gitu berucap. Dari datuknya dia dari Sulawesi bilangnya. Maksudnya datuknya mungkin neneknya gitu. Oh kisahnya begitu ya? Iya begitu berucap. Tapi kalau bahasa Bugis dia bisa pakai Bugis, pintar bahasa Bugis. Oke. Cuma kalau ditanya mana kampungmu di Sulawesi, bilangnya datuknya aja dari Sulawesi, kayak gitu. Ya itu dulu saya kembali dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bule terima kasih banyak ya. Richard, cukupkan kebersamaan kita sampai di sini di program Baribasa, dan terima kasih untuk kepeduliannya sahabat budaya yang selalu mensupport Perompat, khususnya Perompat RRI Makassar ya, dalam setiap kegiatan yang harus lewat telepon atau lewat WA. Terima kasih kepeduliannya. Semoga hubungan baik, persaudaraan, persahabatan kita senantiasa harmonis dalam kasih Tuhan. Richard pamit, nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat menikmati live-nya, kita cukup sampai di sini ya. Nanti jam 8 sampai jam 9. Richard masih menerima line telepon. Jadi sahabat budaya mau bergabung selepas kita nikmati dulu persembahan lagu Sulawesi Selatan.